Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan lagu dari awal ya teman-teman. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke, adik-adik ada yang mau pimpin doa nggak nih? Pimpin doa buka. Adakah? Atau aku minta tolong Jefta deh. Jefta untuk pimpin doa buka, boleh? Jefta. Oke, Kak Karin yang doa ya, pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin setiap dari adik-adik sehingga bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini di Zoom untuk ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, next kita mau menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dengan penuh sukacita dan sambil bertepuk tangan, mari kita nyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ore. Oke. Teman-teman, Adin bawa teman baru nih. Coba Adin boleh on mic untuk perkenalan diri. Yang satu namanya siapa? Yang cewek siapa namanya? Ya udah Adin yang Oke, kalau gitu ntar sama Kakak Senja ya dikenalinnya ya. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Besar di mana? Besar. Oke adik-adik, selanjutnya yang membawakan firman Tuhan ada Kakak Senja. Aku persilakan kepada Kakak Senja. Maaf, selanjutnya yang akan membawakan firman Tuhan hari ini adalah Kaniko. Aku persilakan Kaniko. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi Kak Niko mau ngambek sebenarnya soalnya dipanggil Kak Senja bukan Kak Niko nih. Wajahnya Kak Niko belum ada ya adik-adik ya? Ada belum sih? Belum. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada, benda-benda. Oke, Zim, salah menjadi apa? Prok. Wajahnya udah ada kan? Udah ada ya? Udah. Aku pengen lihat jempolnya dulu dong. Oke. Kak Niko salah fokus nih. Lihat Isabel. Lihat headphone-nya itu kayak YouTuber. Dan hari ini ternyata kita kedatangan banyak teman baru ya. Kak Niko senang banget nih lihat banyak adik-adik yang bisa bersama-sama ikut sekolah minggu. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa? Nanti adik-adik harus lihat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Niko mau ajak kita semua untuk berdoa, mempersiapkan hati kita. Ada yang mau ini? Sukarelawan? Kak Niko, aku mau pimpin doa. Ada yang mau nggak? Ada yang mau. Kak Niko lihat-lihat nih, ada yang mau tidak ya?
Ada yang mau angkat tangan? Ada nggak? Kalau nggak ada, Kak Niko minta tolong deh. Kak Niko mau minta tolong. Kak Niko mau minta tolong. Hana boleh? Boleh bantu pimpin doa? Doa apa, Kak? Doa firman, supaya kita bisa mendengarkan firman dengan baik. Yaudah deh, Kak. Oke, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita bisa mendengar dengan baik dan bisa mempelajarinya dengan taat dan selalu bisa paham dengan cerita hari ini, Tuhan. Dan terus kita berdoa sangat berkata. Amin, terima kasih. Kayaknya jaringan internetnya lagi jelek ya ini ya. Kak Niko juga suaranya kayaknya putus-putus. Nanti kalau misalnya suaranya Kak Niko putus-putus kayak kayak robot gitu, adik-adik kasih tahu ya di chat ya supaya Kak Niko bisa ngerti. Dan harap maklum karena internetnya lagi jelek adik-adik, jadi mohon bersabar. Oke, nah hari ini Kak Niko mau cerita tentang seseorang yang luar biasa dipakai sama Tuhan. Siapakah orangnya? Kak Niko nggak mau kasih tunjuk dulu. Nah, Kak Niko mau ajak kita untuk lihat satu gambar ini dulu. Yuk kita sama-sama lihat gambarnya. Oke, gambar apakah ini? Ada yang tahu nggak adik-adik ini gambar apaan? Rumah apa? Rumah mewah. Bagus ya, apalagi kira-kira? Kira-kira dari gambar rumah ini Kak Niko mau tunjukin apanya sih? Coba lihat. Ada apa aja sih di gambar itu? Ada tembok, ada pagar, ada apa lagi? Jendela, terus ada apa lagi tuh di sana? Ada lampu, Kak Niko ada lampu, dan ada banyak hal sebagainya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Niko lingkarin warna merah ini kira-kira gambar apa ya? Garasi. Garasi. Itu yang merah tuh, bukan yang di dalamnya. Yang warna hitam. Yang warna hitam, yang garis-garis itu. Gerbang. Oke. Kalau yang abu-abu di tengahnya, Marco lengkapnya apa jawabannya? Ada tembok, ada jendela, ada oksigen. Waduh, jawabannya susah. Terima kasih, Marco. Nah, tapi Kak Niko mau tunjukin apa? Ini biar nggak nanti kemana-mana jawabannya. Kak Niko mau tunjukin gambar. Jadi kita harus perhatiin yang tadi disebutin Jefta betul, ada gerbang atau ada pagar dan ada tembok. Nah, siapa yang di rumahnya nggak ada pagar, nggak ada tembok di depan rumahnya? Siapa? Jefta nggak ada pagar, nggak ada tembok ya. Terus siapa lagi? Ada si tembok di luar tapi sedikit. Oke. Oke, ada lagi yang di rumahnya nggak ada pagar, nggak ada tembok? Ada ya berarti. Kak Niko mau tanya. Kalau misalnya di rumah kita nggak ada pagar dan nggak ada tembok, nggak ada yang di depan rumah itu nggak ada yang menutupi, nah kira-kira orang gampang masuk nggak adik-adik? Atau kalau nggak kira-kira kucing bisa masuk nggak? Orang gampang masuk ya harusnya ya, kalau nggak ada pagarnya, nggak ada gerbangnya, nggak ada tembok di depannya, karena kan nggak ada yang halangi kan. Misalnya ada di rumah Marco tuh, Kak Niko pernah ke rumahnya Marco. Kan rumah Marco tuh gerbang depannya tinggi ya, iya nggak sih? Gerbang depannya tinggi nggak sih? Tinggi ya. Nah kalau misalnya ternyata di depan rumahnya tuh nggak ada gerbangnya gitu, terus tiba-tiba malam-malam ada pencuri mau masuk gitu yang ngendap-ngendap gitu, kira-kira gampang nggak masuknya? Gampang nggak adik-adik? Gampang ya. Nah, kenapa ada pagar, kenapa ada tembok? Nah, rumahnya Jefta mungkin nggak ada pagarnya, tapi ada tembok, ada pintunya kan Jefta? Coba kalau tiba rumahnya itu kayak belum gitu, kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada tembok, nggak ada pagar. Jefta makan kelihatan dari luar, Jefta belajar kelihatan dari luar, Jefta mandi kelihatan dari luar. Aduh, kalau mandi kelihatan dari luar kan malu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada tembok, nggak ada pagar, adik-adik, waduh, barang-barang kita bisa hilang semua. Karena diambil sama orang-orang. Kalau nggak ada pagar sih masih nggak apa-apa kalau nggak ada pagar. Yang penting ada tembok aja. Nah, itu. Tembok, nah, makanya berarti kan lebih bagus kalau misalnya. Oke.
Wah, itu betul. Tanpa tembok tuh bukan rumah. Nah ini jawabannya anaknya arsitek ini begini. Marco ngerti banget karena papa mama kerjaannya bangun rumah. Nah, tapi betul adik-adik, kalau misalnya nggak ada tembok, berarti bukan rumah. Nah, tahu nggak? Ternyata kalau sekarang kan memang kita harus ada pagar, ada tembok tuh supaya melindungi rumah kita, supaya nggak ada orang masuk, nggak ada penjahat masuk. Nah, ternyata di zaman dulu, tembok itu juga dipakai untuk sebuah pertahanan, apalagi di zamannya bangsa Israel. Di zaman itu, di sebuah kota itu harus ada namanya tembok pertahanan. Harus ada tembok yang mengelilingi kota itu supaya kotanya aman. Kalau nggak ada tembok, wah itu musuh bisa dengan gampangnya masuk ke kota dan menyerbu kota tersebut. Nah, tapi adik-adik harus tahu, kalau zaman sekarang mungkin temboknya nggak tinggi-tinggi banget ya. Tapi kalau zamannya itu, di zamannya bangsa Israel, wah temboknya tuh gede banget. Gede bangetnya kayak apa? Ayo kita sama-sama lihat. Temboknya segede ini adik-adik, coba tuh. Nih ya, lihat ya, orangnya segini doang, tapi temboknya tinggi banget. Ya nggak tinggi banget nggak itu adik-adik? Tinggi nggak temboknya? Atau biasa aja kan Niko, itu mah pendek gitu. Tinggi atau enggak tuh temboknya? Nggak tinggi. Tinggi kan ya? Kayaknya kalau misalnya Niko, Marco, sama Jefta, sama yang cowok-cowok yang lain berusaha manjat tembok tuh kayaknya nggak bisa deh. Karena tinggi banget ya nggak sih? Tinggi banget kan adik-adik? Nah itulah kenapa di zaman Perjanjian Lama di Alkitab, kata Jefta, perlu 1000 pekerja untuk bikin tembok itu. Mungkin benar karena temboknya gede banget. Nah makanya pada zaman itu perlu yang namanya ada tembok kota buat mengelilingi suatu kota supaya aman, supaya jadi terlindungi dari penjahat, dari musuh-musuh yang ada di luar. Nah begitu pula di zaman bangsa Israel. Nah ada seorang yang luar biasa yang namanya adalah ini. Siapa namanya adik-adik? Nehemia. Betul, terima kasih untuk jawabannya. Siapa sih Nehemia ini? Nah, jadi Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja. Juru minuman raja. Jadi waktu itu bangsa Israel dibuang. Mereka harus diusir dari kota Yerusalem. Nah, Nehemia ini termasuk salah satu orang yang diusir dari Yerusalem. Dan dia harus bekerja kepada raja siapa? Kira-kira raja siapa? Raja negara mana? Raja Babel atau Raja Persia? Siapa? Ayo. Ada yang tahu kira-kira siapa? Raja Babel atau Raja Persia? Coba pilih. Raja Babel atau Raja Persia? Raja Babel. Raja Babel, oke. Yang Raja Persia ada yang jawab? Mungkin. Jefta hampir benar jawabannya Raja Persia. Namanya Raja Artasasta. Susah namanya adik-adik. Nah, Nehemia pada waktu itu harus bekerja sama Raja Persia. Kerjanya ngapain? Dia kerjanya jadi juru minuman. Juru minuman apaan sih nih kok? Tukang ngasih minuman gitu ya, Kak? Bukan. Jadi juru minuman itu namanya raja adik-adik. Dia kan nggak boleh sembarang minum ya. Kalau misalnya raja tiba-tiba dikasih minuman, terus minumannya ada racunnya, terus mati gitu kan nggak boleh gitu kan ya. Makanya ada yang namanya juru minuman. Si Nehemia itulah yang jadi juru minuman. Jadi kalau ada orang yang mau kasih minuman, mau kasih air putih, kasih anggur, kasih pop ice ya, tapi zaman dulu nggak ada pop ice ya. Kasih wedang jahe, tapi di sana bukan Indonesia ya. Ya kasih anggur gitu ya, dikasih anggur. Nah, si Nehemia ini harus coba dulu supaya kasih teh mungkin ada ya waktu itu ya. Nah, si Nehemia ini kerjanya apa? Dia harus ngetes minumannya. Jadi Nehemia harus ngetes minumannya. Ini ada racunnya nggak ya? Kalau misalnya nggak ada racunnya, baru dikasih ke raja. Nah, kerjaannya itu adalah kerjaan yang bagus adik-adik. Jadi Nehemia waktu itu dapat gaji yang besar dan dia tuh jabatannya tinggi. Dia tuh terkenal waktu itu. Nah, tiba-tiba waktu dia bekerja, ada orang-orang yang datang ke Nehemia. Ternyata mereka adalah orang-orang dari Yerusalem. Mereka orang-orang Israel juga. Dan mereka ngomong, Nehemia, kamu tahu nggak? Ternyata
Kota asal kita, kota Yerusalem. Sekarang itu udah hancur. Tembok kotanya hancur semua. Jadinya tuh musuh gampang masuk ke sana. Semuanya diambil. Barang-barang diambil semuanya. Kota kita hancur semua. Dan mendengar itu, kira-kira gimana ekspresi Nehemia adik-adik? Waktu dengar itu Nehemia sedih, aduh kota kelahiranku, kota asalku, kenapa semuanya harus hancur, harus rusak? Nehemia sangat sedih adik-adik, karena Nehemia tahu kota Yerusalem itu kota di mana ada bait Allah. Kalau zaman sekarang gereja, kalau zaman dulu bait Allah. Mereka kalau mau beribadah, kalau mau datang kepada Tuhan, mereka harus datang ke bait Allah di kota Yerusalem. Makanya Nehemia sangat sedih. Aduh, kalau kotanya hancur, berarti rumah Tuhan hancur juga dong. Dan akhirnya dia berpikir, oh iya ya, kenapa nggak aku pulang ke Yerusalem aja untuk ikut bangun kotaku, untuk ikut bangun tembok kotaku supaya aman. Akhirnya Nehemia pergilah ke raja yang dilayaninya. Raja mana tadi? Raja Persia atau Babel? Persia. Oke. Terima kasih. Nah, Nehemia datang ke raja dan ratu. Setelah memberikan minuman itu, Nehemia ngomong, Raja, boleh nggak aku minta izin? Aku mau pulang dulu ke rumahku ke Yerusalem untuk membantu saudara-saudaraku, untuk membantu teman-temanku, supaya kotaku bisa dibangun lagi, supaya tembok kotanya itu bisa bagus lagi, supaya nggak ada musuh yang bisa masuk ke sana. Boleh nggak, Raja? Nah, kira-kira jawabannya Raja apa ya adik-adik? Nehemia diizinin atau enggak? Kalau menurut adik-adik? Diizinin kali. Diizinin kali. Kira-kira diizinin ya? Diizinin nggak ya? Diizinin nggak ya? Oke, kita coba. Oke, terima kasih jawabannya. Dan ternyata Nehemia betul diizinin adik-adik. Dan Nehemia pun pulang ke rumah, pulang ke Yerusalem. Waktu Nehemia lihat, ya Tuhan, udah hancur semua temboknya. Dan rumahnya udah banyak yang jelek-jelek adik-adik, karena banyak musuh yang masuk ke kota Yerusalem dan mereka ngambil barang-barang yang ada karena nggak ada tembok pertahanannya. Tadi inget ya, zaman dulu tembok itu kayak pagar rumah kita. Kalau nggak ada tembok, orang gampang masuk, gampang rusak. Nah, akhirnya Yeremia bilang ke orang-orang Yerusalem di sana, Nehemia bilang, kenapa kok nggak kita bangun tembok aja, teman-teman? Iya, susah sih bangun tembok, kan besar tinggi ya tadi adik-adik. Tapi nggak apa-apa. Aku yakin kalau kita bersama-sama membangun tembok itu, Tuhan pasti menyertai kita semua. Awalnya orang-orang tuh ragu adik-adik, kayak, mana mungkin sih kita bisa bangun tembok yang sebesar itu? Aduh, kapan selesainya ini kalau misalnya kita bangun? Tapi akhirnya karena Nehemia terus meyakinkan, ayo kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita pasti bisa membangun kota kita pasti bisa membangun tembok itu. Akhirnya mereka mulai pelan-pelan adik-adik. Mereka mulai membangun dari pintu gerbang yang satu, bangun tembok yang sini dulu, terus lanjut lagi bangun yang sana. Dan setelah selesai, belum selesai, maafkan itu salah, hampir selesai. Waktu itu Nehemia berada di atas tembok gitu kan, lihat-lihat. Ternyata tiba-tiba itu ada musuh yang datang. Padahal temboknya belum selesai adik-adik. Nah, namanya temboknya belum selesai, berarti musuhnya masih bisa masuk gak? Masih bisa dong, karena kan temboknya belum selesai semua tuh. Akhirnya mereka terpaksa harus, lihat tuh, tangannya ngapain ini? Yang satu tangan megang batu bata, yang satu tangan lagi megang pedang. Karena mereka harus membangun tembok sambil siap-siap perang. Kalau misalnya tiba-tiba musuh datang, mereka harus berperang, harus melawan, supaya temboknya nggak dihancurkan lagi. Tapi bersyukur Tuhan melindungi mereka, dan meskipun ada musuh yang datang, mereka tetap bisa menyelesaikan tembok itu. Tembok yang luar biasa besar dan megah itu akhirnya bisa selesai adik-adik. Dan setelah selesai, untuk merayakan keberhasilan tembok itu sudah dibangun, Nehemia bersama seorang nabi, namanya Nabi Ezra waktu itu setelah tembok itu selesai dibangun, Nabi Ezra membacakan firman Tuhan untuk mereka semua.
Dan ketika firman Tuhan itu dibacakan, banyak dari orang-orang itu yang sedih, yang nangis. Ada yang nangis, ada yang sedih, tapi ada juga yang bahagia. Kenapa adik-adik? Kenapa mereka sedih? Kenapa mereka nangis? Karena mereka sadar, oh Tuhan, maafkan kami selama ini. Kami itu terlalu egois. Kami bukannya bangun tembok Tuhan, tembok kota kami, tapi kami malah fokus sama diri kami sendiri, Tuhan. Mereka banyak yang nangis sedih karena mereka sadar ternyata selama ini mereka nggak benar-benar berusaha membangun tembok itu. Tapi banyak juga yang berbahagia karena mereka senang selama ini Tuhan menyertai dan menolong mereka untuk menyelesaikan bangunan tembok ini. Dan setelah firman Tuhan itu dibacakan, mereka semua bersorak-sorai, hore! Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan menolong kita. Dan akhirnya mereka bersukacita bersama-sama karena tembok ini sudah dibangun. Dan Tuhan boleh memakai seorang yang luar biasa, namanya siapa? Nehemia, untuk membantu, untuk memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Luar biasa ya adik-adik ya. Ternyata Tuhan memakai seorang yang bernama siapa tadi? Nehemia untuk melakukan pekerjaan Tuhan, membangun tembok Yerusalem yang luar biasa megah itu, yang kelihatannya aduh gak mungkin bisa dibangun, tapi ternyata melalui penyertaan dan pimpinan Tuhan bisa selesai dibangun adik-adik. Nah adik-adik, tahu nggak? Beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun setelah Nehemia, di zaman perjanjian baru ada satu orang yang luar biasa juga, yang Tuhan pakai untuk bukan sekedar membangun tembok adik-adik, tapi untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya Tuhan, dari hukuman dosa dan maut. Kira-kira siapakah orang itu? Siapakah orang ini? Yesus. Tuhan Yesus, adik-adik. Selain ada Nehemia yang Tuhan pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan, Tuhan juga memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk apa? Untuk menolong kita semua. Karena Tuhan sayang sama kita, anak-anaknya. Tuhan mengutus dirinya sendiri untuk datang ke dunia ini, menjadi korban untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut, supaya kita bisa selamat adik-adik. Dan kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita juga bisa jadi anak-anak yang mau dipakai Tuhan seperti Nehemia tadi. Kalau Nehemia tadi dipakai Tuhan untuk apa? Membangun tembok, untuk supaya kotanya terlindungi ya. Kalau kita kira-kira kita dipakai Tuhan untuk ngapain adik-adik? Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Oke, berbuat kebaikannya kayak apa? Misalnya gini ya, kayak gambar samping Kak Niko ini. Contohnya menolong teman. Kalau misalnya ada teman yang jatuh, bukan ikut Ada yang jatuh. boleh gitu kan ya, kalau ada temannya jatuh ditolongin, aduh kamu sakit ya, aku kasih obat, dibersihin lukanya gitu ya, betul ya. Terus kalau ada temannya yang misalnya nggak bisa jalan atau temannya cacat begitu, adik-adik temannya berkekurangan, nggak boleh diketahui di kakinya, nggak boleh gitu, tapi harus ditemenin, ditolongin, nggak apa-apa. Karena kita yang punya badan yang lengkap, kita punya badan yang sempurna tuh harus membantu teman-teman kita yang berkekurangan. Teman-teman kita yang mungkin lahirnya nggak sempurna adik-adik. Lalu apalagi? Ini Kak Niko mau tanya nih, teman kita yang baru, Cio sama Prisya. Ini kira-kira ngapain ini? Kita harus ngapain? Cio sama Prisya. Membantu orang tua. Orang tua. Ayo, sampingnya lagi apa Cio sama Prisya? Itu siapa? Dorong siapa itu? Mendorong siapa itu tadi? Bantu siapa? Membantu. Malu-malu sih yang membantu
kakek nenek bantu opa oma. Kalau opa oma, kakek nenek jalannya susah gitu ya. Kita cucu-cucunya bantu, opa oma mau dibantuin apa gitu. Misalnya mau didorongin kursi rodanya, mau ditemenin jalan gitu ya. Terus misalnya di rumah papa mama lagi bersih-bersih, lagi sapu, kita bantu nyapu. Jangan papa mama bersih-bersih, kita nonton YouTube, main game, terus ngapain lagi? Asik sendiri, nggak boleh gitu. Main sesekali nggak apa-apa, tapi nggak boleh terus-terusan. Kalau papa mama butuh bantuan, kakek nenek, opa mama butuh bantuan, kita juga harus bantu. Terus contoh lainnya lagi, ini ngapain ini? Donasi, betul. Kalau misalnya adik-adik punya mainan nggak kepake, nah kita kemarin udah melakukan ini nggak sih? Udah ya? Iya, udah. Baju-baju. Waktu Natal ya, inget ya waktu Natal. Adik-adik yang punya baju-baju yang masih bagus, punya mainan yang masih bagus, terus apa lagi? Punya sepatu, punya tas yang masih bagus, tapi nggak kepake atau kekecilan. Di Natal kemarin kita udah sama-sama kumpulin jadi satu. Terus kita kasih ke teman-teman yang membutuhkan. Nah itu sebagai bentuk kita mau menolong orang lain, kita mau dipakai sama Tuhan. Seperti kayak Nehemia tadi. Contoh lainnya, misalnya nih ngapa? Bersih-bersih apa ini? Menyapu Sampah. Bersih-bersih sampah, betul. Meskipun kelihatannya kayak, aduh cuma ngambil sampah satu dibuang di tong sampah. Atau misalnya kita habis makan permen, makan coklat, dimasukin tong sampah. Tapi itu satu perbuatan yang luar biasa loh adik-adik. Kita sudah membantu dunia kita, membantu bumi kita menjaga lingkungan supaya nggak makin kotor, supaya bumi kita nggak makin rusak. Nggak harus kayak Nehemia, aku mau bangun tembok, aku mau bangun pagar. Nggak harus. Adik-adik dengan membuang sampah di tempatnya, sudah melakukan satu kebaikan dan itu sudah jadi contoh kalian mau dipakai sama Tuhan. Dan terakhir ini yang paling gampang tapi kita sering lupa. Ayo. Berdoa. berdoa setiap hari. Betul, kita baca Alkitab, kita berdoa buat papa mama, berdoa buat adik, Baca buat Alkitab kakak. setiap hari. Betul, berdoa buat warga, berdoa buat teman-teman kita, terus berdoa buat siapa lagi? Berdoa buat orang-orang yang mungkin membutuhkan. Itu mungkin cuma Tuhan Yesus, kami mau berdoa siapa gitu ya. Meskipun cuma ngomong, tapi itu satu perbuatan yang luar biasa loh adik-adik. Dan kita mau bersama-sama mencoba melakukan contoh-contoh yang tadi Kak Niko udah tunjukkan. Jadi, Kak Niko mau tanya hari ini. Tadi Nehemia sudah dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dia bela-belain dari tempatnya. Tadi di mana? Di Persia ya. Dia jadi juru minumannya Raja Persia. Padahal juru minuman itu, Kak Niko tadi bilang apa? Gajinya gede. Kedudukannya, posisinya tinggi. Terkenal gitu ya Nehemia ya. Harusnya dia perlu ke Yerusalem nggak sih? Nggak perlu adik-adik. Kalau Nehemia mau cari enak, ngapain dia ke Yerusalem? Orang di sana enak, makanan enak, gajinya gede, terus dia terkenal, tempat tinggalnya enak, tapi dia mau pergi dari tempatnya itu, balik ke kotanya, ke Yerusalem untuk apa? Membantu pekerjaan Tuhan. Dengan membangun tembok, namanya bangun tembok jadi kuli gitu ya, keringetan, bajunya compang-camping, terus kotor, tapi dia mau melakukan semuanya itu untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan kita juga mau melakukan itu karena Tuhan Yesus sudah mau turun ke dunia ini dan mau menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mau mengangkat kita jadi anak-anaknya dan mengajak kita juga untuk yuk kita anak-anak Tuhan mau bersama-sama juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain, membantu orang yang membutuhkan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Oke? Yang taat atur. Oke, terima kasih untuk responnya adik-adik. Hari ini cerita Alkitabnya sampai di sana, tapi kita nggak boleh berhenti sampai di sana, kita harus berusaha melakukan apa yang kita sudah dengarkan tadi. Oke? Oke? Kasih jempolnya dulu, oke? Mana jempolnya? Jempolnya yang lucu-lucu, yang unyu-unyu. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Jadi nanti kalau ketemu lagi sama Kak Niko tanya, ini udah dilakuin belum? Gitu, oke ya? Oke. Yuk, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Kak Niko yang pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan seperti Nehemia yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita akan ada aktivitas sedikit tapi seru adik-adik. Nah, Kak Niko akan serahkan ke siapa kira-kira? Kira-kira Kak siapa yang akan memimpin? Siapa? Kakak Senja. Oke, yuk biar nggak lama-lama Kak Niko langsung serahin ke Kak Senja ya. Oke, silakan Kak Senja. Yeay, thank you Kak Niko. Ya, selamat siang adik-adik. Apa kabar? Baik. Nah, Baik, Kak. sebelum kita aktivitas, ada pengumuman. Pengumumannya dibagikan oleh Cici Cepi. Cici Cepi mau umumin sekarang? Boleh. Bentar ya. Jadi sebelum seru-seruan, Cici ada sedikit pengumuman. Nah, sebentar lagi gereja kita mau ulang tahun. Ulang tahun yang kalau kemarin masih ingat nggak umurnya berapa gereja kita? Adin ingat nggak, Din? Yang lambangnya begini. Itu umur berapa, Din, yang lambangnya begini? 27. Waduh, dua-duanya. Salah, kurang tepat. Adin nomor berapa, Din? 23 bukan sih. Oh, bukan. Nah, 23 tapi dibalik. Umurnya kemarin 32. Berarti ulang tahun ini gereja kita ulang tahun yang ke 33 gitu. Nah, sambil kita mau mau merayakan ulang tahun gereja kita mau yang ada namanya movement atau gerakan gitu. Dan gerakan ini bisa dilakukan dari kita anak sekolah minggu sampai ke om tante, ke opa oma yang sudah tua-tua gitu. Dan gerakannya ini tuh sangat mudah. Jadi kalian semua juga bisa join, kalian semua bisa ikutan gitu. Nih, Cici kasih lihat dulu ya, share videonya dulu ya. Share screen aja ya. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Nih, disimak bareng-bareng ya. Nah, oke. Berdasarkan dari yang kalian udah lihat tadi ada kertas, ada botol, terus kertasnya dimasukin ke dalam botol. Terus judulnya tadi tulisannya 33 Days of Blessing atau bahasa Indonesianya itu 33 hari atas apa yang kita syukuri gitu. Jadi, nanti adik-adik bisa siapkan satu kertas, satu hari gitu, kertas kecil-kecil aja kayak di video. Terus kalian tulis satu hari, nanti kalian mendapatkan apa yang kalian syukuri gitu. Misalnya itu dimulai dari tanggal 3 ya tadi tulisannya. Nah, itu tanggal 2 Maret, hari Selasa ya minggu depan. Selasa apa Rabu sih? Hari Rabu. Itu mulainya ya, Ci? Ya, mulainya sih. Jadi nanti kita lakukan selama 33 hari. Nah, kita mulai dari tanggal 2. Nah, nanti kalian siapkan kertas kecil, terus nanti di tanggal 2 itu kalian kira-kira mendapatkan apa sih yang kalian syukurin gitu. Berkat apa sih yang kalian dapat? Misalnya nih, contohnya Cici, tanggal 2 Maret, Cici merasa bersyukur karena hari ini bisa
pergi bareng sama keluarga gitu. Terus nanti dilipat kecil-kecil, dimasukin ke dalam botolnya. Simpan lagi botolnya, terus tanggal 3-nya Cici merasa bersyukur karena nanti tulis bersyukur karena bisa apa ya, misalnya bisa makan enak gitu. Nanti dilipet-lipet lagi, dimasukin lagi ke dalam botolnya. Seperti itu sampai 33 hari nanti. Nah, itu sebenarnya mudah banget ya. Kalian nggak perlu mikirin hal-hal yang sampai besar-besar gitu. Misalnya bersyukur karena bisa apa gitu yang susah-susah gitu. Tapi bisa dari hal-hal kecil gitu. Mungkin kayak tadi contohnya bisa makan enak, dapat nilai bagus. Terus apalagi ya, habis menolong teman, bersyukur karena habis menolong teman gitu. Jadi kalian pun yang sekolah minggu juga tetap bisa ikut berpartisipasi dalam movement ini, dalam pergerakan ini gitu. Jadi nanti kertasnya sampai 33 hari dimasukin ke dalam botol aqua yang segini 600 ml. Terus nanti terakhir botolnya dihias. Nanti akan dilombakan gitu. Jadi yang sekolah minggu akan dilombakan bersama teman-teman sekolah minggu gitu. Nanti yang paling bagus, nah itu Jefta kegedean, Jefta yang lebih kecil lagi. Itu kan 1 liter tuh. Nanti kebanyakan, lebih dari 33 hari gitu. Nah, jadi nanti dihias secantik mungkin, sebagus mungkin. Nanti yang menang akan mendapatkan hadiah dari tim panitia, gitu. Nanti pada saat kalian lagi mau masukin atau lagi nulis atau apa, mau difotoin sama mamahnya atau mau didokumentasikan, mau divideoin bareng-bareng sama keluarganya juga boleh banget ya Kak Senja. Nanti fotonya bisa dikirim ke grup yang ada di orang tua. Nanti pada saat ulang tahun gereja kita bisa kita tampilin gitu. Jadi nanti semua jemaat bisa lihat gitu. Siapa aja sih yang sudah ikut berpartisipasi acara kita sih simpel banget kan, cuman kalian tulis apa yang kalian syukuri selama 33 hari. Jadi nanti kerjainnya bisa bareng sama mama papa di rumah juga, atau mungkin bisa sama kakak atau adik gitu, kerjain bareng-bareng. Oke? Jadi harus bisa semangat untuk mengikuti kegiatan ini ya. Kita ramaikan, kita meriahkan ulang tahun gereja kita tercinta gitu yang ke-33 tahun. Seperti itu. Oke? Nanti kita ingetin lagi ya di grup orang tua biar mama papanya bisa kembali ingetin kali. Dikirimin video ya, Ci. Apa? Dikirimin video ya, Kak. Dikirimin video ke grup. Bebas. Jadi sebenarnya boleh video, boleh foto kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah selesai 33 hari baru mau foto bareng-bareng sama keluarganya juga nggak ada masalah gitu. Yang penting kalau misalnya memang difotoin sama mama papahnya, mau di-share juga nggak apa-apa gitu. Jadi nanti kita bisa bikin kompilasi. Kita jadiin satu semuanya, siapa aja yang udah buat, nanti pada saat hari H ulang tahun kita bisa play videonya gitu. Oke? Kak, video contoh yang tadi dikirimin ke grup enggak? Oh, video boleh. Contoh Kirimin di grup ya. Oke, Jeff nanti boleh ajak papa mamahnya, ajak Kak Vian gitu. Adin juga sama papa mama, Kak Senja, sama Kak Karin. Semuanya pokoknya boleh berpartisipasi. Oke, itu aja informasi dari Cici. Aku serahkan lagi kepada Kak Senja yang udah semangat banget nih mau bawain games ya atau aktivitas apa nih yang penasaran. Yuk kita sama-sama duduk diem, kita dengerin apa yang mau Kak Senja bawain ya. Silakan Kak Senja. Yeay, oke. Terima kasih Kak Cepi. Adik-adik jangan lupa ya, disiapin tuh botol bekasnya sama kertas-kertasnya. Nah, hari ini kita mau sama-sama bermain. Siapa yang semangat buat main? Ayo, boleh tampilin videonya. Bilang saya siap bermain gitu. Oke, coba. Siapa yang siap bermain hari ini? Saya siap. Ya tadi ada Hana, ada Isabel, Jovanka, Kayla, Marco, Ferin, Cecil, ada Prisa, Kayla, gitu ya. Ada siapa lagi nih tadi? Ada Cio, ada Vio. Jangan lupa dinyalain ya kameranya. Nah, permainan hari ini
yang bisa ikut bermain adalah adik-adik yang kameranya dibuka. Oke, jadi kalau yang kameranya nggak dibuka nih muncul di bawah tuh ya. Yang kameranya dibuka nanti nggak bisa ikut main gitu. Oke, permainannya. Coba, tar dulu. Udah siap semua belum nih? Udah siap semua belum? Belum. Oh, belum. Ayo, dinyalain dulu kameranya. Nah, kakak senja hitung sampai 3, berarti semua udah siap ya. 1, 2, 3. Oke, semua udah nyala kameranya. Hari ini permainannya clue-nya setiap tepukan beda bunyi. Coba, apa ingat-ingat? Setiap tepukan beda bunyi. Oke. Nah, maksudnya apa? Jadi nanti ada tepukan yang jumlahnya beda-beda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Oke, gitu ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Oke. Jangan kenceng-kenceng banget tapi ya nanti tangannya merah-merah gitu ya. Nah, coba dihafalin. Tepukan 1 bunyinya aye aye. Oke. Tepukan kedua bunyinya aku anak Tuhan. Oke. Ketiga bunyinya mari bangun tempat perlindungan. Oke, ini agak panjang nih yang ketiga. Mari bangun tempat perlindungan. Lalu tepuk yang 5 bunyinya oh lala, senangnya ikut sekolah minggu. Oh lala pakai gerak ya. Oh lala, senangnya ikut sekolah minggu. Oke, kita trial dulu. Ingat nggak ya? Coba ya, tepuk 1. Apa bunyinya? Mana nih suara? 1 aye. Ya. Aye. Yang 1 aye gitu ya. Boleh nih ditulis nih biar nggak lupa nih. Diketik kali ya Cicep ya. Di chat dibantu ketikin. 1 aye. Yang ayo sekarang yang kedua. Apa bunyinya? Aku anak Tuhan. Anak Tuhan, betul. Yang kedua aku anak Tuhan. Terus yang ketiga. Apa tadi? Mari tempat perlindungan. Mari bangun tempat perlindungan. Oke, yang ya, yang kelima. Oke, apa tadi? Oh lala, senangnya ikut sekolah minggu, gitu ya? Nah, permainan ini kita akan mainin berantai adik-adik. Oke, ini semoga nggak susah ya. Ini permainannya dimainin berantai. Nanti dimulai dari kakak Senja. Nanti kakak Senja gini, misalnya gini. Dor Cicepi, gitu. Nah, nanti Cicepi harus jawab tuh. Tepuk 1 itu jawabannya apa sih bunyinya, gitu. Aye. Ya, terus habis itu dari Cicepi tepukan berikutnya. Terus Cicepi dor siapa gitu. Oh Tuhan. Oke. Ada yang mau tanya? Kita coba ya. Oke. Tapi nggak boleh bilang ini tepuk 1 atau tepuk 2, tapi benar-benar dengerin baik-baik. Itu tepukannya berapa kali ya, gitu ya. Oke, kita mulai dari kakak Senja. Ini trial ya, trial. Dor Cicepi. Aye. Dor Jefta. Aku anak Tuhan. Salah ya? Tadi berapa kali tepuknya, Ci? Aku anak Tuhan. Oh, Kali ayo. 3 ya tadi ya. Mari bangun tempat perlindungan. Lupa. Bener nggak, Ci? Betul.
Ya gitu ya. Jadi nanti tepuknya kalau bisa sih pelan-pelan kali ya, jadinya kelihatan. Agak ngelek, Kak. Agak ngelek dikit. Jadi agak susah. Agak ngelek ya. Ya udah kalau agak ngelek nanti dibantu sebutin berapa tepuk gitu ya. Oke, yuk kita mulai dari sekarang. Semuanya siap-siap, siap-siap. Mulai dari Kakak Senja. Dor Jefta. Aku anak Tuhan. Lanjut. Kenapa? Sekarang Jefta yang tepuk. Terus dor-dornya ke siapa? Oh, oke. Ayo. Dor Adin. Ayo. Mari bangun tempat perlindungan. Bener nggak? Kalau bener Jefta kasih jempol ya. Bener. Oke, lanjut Adin. Dor. Kayla. Ayla belum dinyalain mic-nya. Aku anak Tuhan. Adin tadi berapa tepuk Adin? Oh, Adin tadi 5 Kayla. Berarti apa bunyinya? Apa tadi? Oh Lala senang ikut sekolah minggu. Pakai gerakannya mana gerakannya? Oh Lala, senangnya ikut sekolah minggu. Yeay. Lanjut Kayla. Kayla tepuk, lalu dor ke siapa? Dor Cecil. Dor Cecil. Tadi berapa tepuk tuh? Berapa tepuk tadi, Kay? Oh, 2. Ayo, Sisil. Bunyinya apa kalau 2 tepuk? Lupa. Cici Cepi kasih clue. Aku anak Tuhan, Sil. Aku anak Tuhan. Yeay, good. Betul ya, Kay? Sekarang Sisil coba tepuk berapa kali, Sil? Bisa 1, bisa 3, bisa 5. Cet, gitu. Epi. Oke. Aku anak Tuhan. Itu ya Yeay. Sisil 2. Oke, sekarang Cicepi. Dor Hana. Olah. Ikut sekolah minggu. Yeay. Ayo lanjut, Han. Dor Isabel. Tadi berapa tepuk, Hana? 2. 2. Jawabnya apa? Isabel bunyinya kalau 2 tepuk? Berdoa. Aku anak Tuhan. Ya, jawabnya aku anak Tuhan. Ayo Isabel. Apa Isabel jawabnya? Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Good. Aku anak Tuhan. Sekarang Isabel yang tepuk. Tepuk berapa? Terus dokter ke siapa?
Dor-dor. Siapa tadi, Bel? Dor Andin. Andin ya? Berapa tepuk tadi, Bel? Dua tepuk ya? Iya, 2 tepuk tadi. Aku anak Tuhan. Andin. Ayo Adin, tunjuk yang belum ditunjuk. Dor Jovanka. Bapak, tadi kurang dengar. Coba ulangin lagi. Berapa sih tadi? 3 tepuk, Ivanka. Oh, 3 tepuk. 3 tepuk. Itu mari bangun tempat perlindungan. Good. Lanjut kalau Jovanka. Berapa tepuk? Berapa ya? Ayo. Berapa ya? Bingung dulu, bentar. Yaudah. Ayo. Doi, apa nih? Ferin lah. Erin, tadi berapa tepuk? Kasih gini deh. Pakai tangan biar kelihatan. 4. Gak ada 4. Adanya 1, 2, 3, 5. Oh iya, lupa. Bentar. Aku pikir lagi dulu ya. Dua. Jawabannya bunyinya apa, Ferin? Aku anak Tuhan. Yeay, good. Lanjut. Yang belum ditunjuk siapa ya? Marco, Prisa, sama Cion yang belum nih. Ayo, Ferin. Tepuk, habis itu tunjuk siapa? Dor Marco. Tadi berapa tepuk, Ferin? 3. 3. Oke, Marco silakan bunyinya apa? Aku anak Tuhan. Yang tiga, Marco. Mari bangun tempat perlindungan. Yeay, betul. Oke. Sekarang Marco. Marco berapa tepuk? Dor-dornya ke siapa? Dor. Tepuknya mana? Ntar siapa yang belum? Yang belum ada Prisa dan Cio. Cio deh. Tadi berapa tepuk, Marco? Tepuknya ada 4. Gak ada 4 deh. 1, 2, 3, 5. Yaudah kalau gitu 6. Ya, 2. 2. Oke, Cio. Kalau 2 tepuk apa bunyinya? Ayo, Cio. Jangan malu-malu dong. Aku anak Tuhan. Yeay, betul. Sekarang Cio yang tepuk terus dor-dor ke kakak Prisa. Tepuknya berapa kali nih? Ayo Cio, tepuk berapa kali?
Dor. Risa. Ya. Risa jawabnya apa bunyinya tuh? Mari bangun tempat perlindungan. Yeay, good. Ya, permainan kita hari ini selesai. Nah, adik-adik semua hebat. Walaupun sinyal yang ngelek-ngelek nih, tapi semua mau berjuang untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Dan hebatnya, semuanya siap. Sekalipun yang kameranya nggak nyala, pas dipanggil, Dor Marco, gitu kan. Tapi Marco langsung bisa jawab, gitu. Berarti Marco siap sedia. Nah, apa sih pesan firman Tuhan hari ini dan juga pesan di balik permainan yang baru aja kita mainin? Ada yang mau berkomentar? Kita belajar apa sih dari permainan kali ini? Mendengar panggilan Tuhan. Mendengar perintah. Oke, ada lagi? Permainan tadi sama berbuat kebaikan kayak nggak nyambung loh. Kalau berbuat kebaikan nggak nyambung. Oke, boleh komentarnya. Terus apalagi ada yang mau berpendapat? Nggak ada lagi yang mau bersuara? Ya, pesan di balik firman Tuhan hari ini, kalau tadi kalian ingat Nehemia itu dengar berita tentang bangsanya dari seorang yang datang dari Yerusalem, nemuin dia dan cerita kalau tembok bangsanya itu hancur gitu ya. Nah, kiranya kita sama seperti Nehemia. Waktu dengar, Nehemia langsung jawab, ya, aku mau ikut ke sana. Aku mau bantu bangsaku bangun tembok gitu. Nah, seperti kita juga anggap tepuk tangan tadi itu sebagai sebuah suara panggilan yang kita dengar. Dan ketika kita dengar, kita dipanggil, tepuk Dor Adin. Nah, dipanggilnya ternyata untuk Adin. Nah, mari kita jawab setiap panggilan yang kita dengar dengan menjawab sesuai dengan yang seharusnya. Nehemia dipanggil untuk kembali ke bangsanya, kembali bantu untuk bangun tembok bangsanya. Dan yang dia jawab, oke, saya akan ke sana, saya akan tolong bangsa saya. Nah, begitu ya adik-adik, mari menjadi anak-anak Tuhan, mendengar setiap panggilan dari Tuhan. Panggilan untuk belajar, panggilan untuk menolong orang lain, panggilan untuk membantu orang tua, panggilan untuk menjadi anak yang rajin belajar dan hebat serta berprestasi. Nah, itu semua yang Tuhan bilang ke kita. Mari kita lakukan itu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan jangan lupa menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa. Yuk, kita siapkan sikap doanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Senja mau ajak adik-adik mengikuti doanya ya. Jadi semua boleh dinyalain mic-nya. Kakak Senja pimpin, lalu adik-adik mengikuti. Oke. Ya, semuanya sikap doa. Tenang dulu. Kalau berdoa udah mulai, silakan mengikuti. Selamat siang Tuhan Yesus. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk cintanya Tuhan Yesus. Untuk cintanya Tuhan Yesus. Yang kami terus rasakan. Yang kami terus rasakan. Tuhan. Hari ini. Kami belajar dari untuk mendengar perintah Tuhan dan melakukan hal baik yang Tuhan inginkan. Pakai kami Tuhan untuk membangun bangsa kami
bangsa kami. Lewat Lewat apa yang jadi talenta kami. apa yang jadi talenta kami. Dan Dan apa yang jadi pekerjaan kami kelak. apa yang jadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami Kami serahkan hidup kami dan masa depan kami dan masa depan kami kepada Tuhan. kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kami telah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Udah di rumah ya. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Dadah.